Shalom, damai di hati. Penyertaan perlindungan Tuhan terus kita nikmati, kita rasakan. Di hari ini, pagi ini, itu semua karena berkat tuntunannya. Sehingga kita terus diberkati, bahkan mengawali akan segala pekerjaan, segala usaha, kerja, studi, apapun itu. Maka menyenangkan dan berlandaskan kasih Kristus harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Karena Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahkan sungguh lembut Tuhan kita memanggil. Apakah akan ada kesetiaan ataupun tidak? Mari tetap mengagungkan namanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Sungguh lembut dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan kita. Kapan kita akan berserah, kapan ada pertobatan, perubahan, jawablah dalam diri kita masing-masing. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri bagi kami. Kami hendak belajar firman-Mu. Kerinduan kami, Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan setia dan dengan bertekun. Amin. Saudara, mari kita merenungkan Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka.
Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Saudara, ada ungkapan yang sangat populer. Dalam hidup ini, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi terkadang kita justru menemukan ada saja orang yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan semua keinginannya. Sehingga banyak kali terjebak dalam perbuatan-perbuatan menghalalkan segala cara. Apa saja dilakukan, merampasi yang bukan miliknya, melewati batas, bahkan merancangkan yang jahat terhadap sesamanya. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita semua bahwa pada akhirnya orang yang melakukannya justru akan menemukan celaka. Pernahkah saudara melihat ada orang yang melakukan segala cara menghalalkan apapun itu, mendapatkan semua keinginannya? Tidak pernah. Fakta dalam hidup yang akan kita jumpai ialah bahwa orang yang melakukan hal-hal jahat untuk mencapai tujuannya, dia justru mendatangkan petaka bagi dirinya, bahkan bagi seisi rumahnya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keserakahan justru mencelakai diri sendiri. Hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan membenci keserakahan. Sebab itu orang yang serakah adalah orang yang tidak tahu bersyukur atas berkat Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak serakah, tidak mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri? Maka firman Tuhan membawa kita untuk melihat apa yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Demikian diajarkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Keinginan tidak akan pernah cukup, sekeras apapun kita berusaha memenuhinya. Tetapi saat kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka demikian di sana kita akan menemukan bahwa berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan mengajari kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang mendapatkan segalanya, tetapi orang yang tahu mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal terkecil di hidupnya. Orang yang selalu bersyukur di tengah kesukaran hidup sekalipun, akan tetap menemukan alasan untuk mensyukuri hidupnya. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34, pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Firman Tuhan mengingatkan, supaya kita jangan khawatir terhadap apapun. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan selalu memberkati kami. Ajari kami Bapa untuk menghargai setiap pemberian Tuhan, sehingga kami tidak menjadi iri, tidak menjadi cemburu atas berkat orang lain, tetapi senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri bagi kami, bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan, dan hidup dengan penuh syukur untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.